Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, majelis ilmu yang dirahmati Allah, patut kiranya kita tetap bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita yang tidak terhingga, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, pada Ramadan yang habis selesai ini, yang tinggal beberapa hari ini, maka patut kiranya kita sampaikan bahwa seorang muslim itu pantas rasanya itu merasa bersedih hati ketika akan mengakhiri pada bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan maghfirah dan sebagainya, maka pantas kiranya seorang muslim itu ketika akan meninggalkan bulan Ramadan itu, maka dia akan terasa bersedih hati. Disebutkan sama sekalian bahwa Nabi SAW sabda, ketika akan meninggalkan bulan Ramadan ini, maka malaikat-malaikat itu menangis dan itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa para malaikat itu menangis? Apa ada musibah yang menimpanya? Maka aku mengatakan, yaitu musibah tentang berakhirnya bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan itu akan meninggalkan kita, dan sedangkan bulan Ramadan itu penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan nikmat dan sebagainya. Maka mereka pun menangis. Oleh karena sahabat sekalian, bahwa kita penting untuk perhatikan itu, dan karena itu kita pun juga berharap agar nanti ketika bulan Ramadan akan datang itu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang itu. Oleh karena itu sahabat sekalian, maka Allah pun mengajarkan pada Nabi Muhammad SAW sehingga pada sampai kita agar ketika kita itu mendapatkan atau diberikan usaha panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang itu, maka sebutkan ada doa yaitu Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyahu fa in ja'altahu waj'alni marhuman wala taj'alni mahruman. Ya Allah, janganlah engkau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan yang terakhir dalam kehidupanku. Jika engkau menjadikannya sebagai Ramadan yang terakhir bagiku, ya Allah, maka jadikanlah aku sebagai orang yang engkau sayangi. Itu sama sekalian tentang pengajaran doa agar kita nanti diberikan kesempatan untuk bisa bertemu pada Ramadan yang tahun datang itu. Dulu sama sekalian, dan tidak terasa bahwa hari ini kita sudah tanggal 28 Ramadan. Ya, insya Allah nanti kita besok itu masih ada satu lagi puasa, dan kemudian kita akan mendapati hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bahwa momen Idul Fitri itu diharapkan menjadi puncak kematangan jiwa, sosialnya, kemudian empati dan keimanan seorang yang
Muslim setelah dia digembleng dalam tahu-tahu 1 bulan penuh itu. Jadi kematangan jiwanya, jiwa sosialnya meningkat, empati, keimanan kepada Allah SWT juga meningkat. Puncak daripada keimanan dan sosial itu. Kemudian ketika seorang itu dia mendapatkan Idul Fitri itu, maka hendaknya seorang Muslim itu dia tetap konsisten, yaitu dalam berempati pada sesama dan konsisten dalam beribadah kepada Allah SWT. Itu jamaah sekalian. Dan selama 1 bulan Ramadan itu Allah memberikan gambaran kepada kita, yaitu agar kita beribadahnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita juga bersilaturahim, kemudian kita berpuasa, kemudian kita melakukan sholat tilawah Quran, kita juga melakukan tarawih dan sebagainya. Maka hendaknya itu pun terus kita lakukan setelah kita mendapatkan Idul Fitri itu. Itu jemaah sekalian. Kemudian ketika seorang itu dalam dia Idul Fitri, ada disebutkan Fitri termasuk berbuka, yaitu juga merupakan hari yang bergembira. Disebutkan oleh sekalian, Nabi SAW ketika di Madinah, beliau mendatangi suatu kaum yang pada saat itu mereka melakukan kegembiraan, meluapkan kegembiraan. Kemudian Rasulullah bersabda, bertanya, kenapa kalian melakukan ini? Maka si orang tadi itu menyampaikan bahwa ya Rasulullah, ketika kami di zaman jahiliyah itu, kami biasa melakukan tentang peringatan ini. Maka Nabi SAW menjawab bahwa kita umat Islam lebih berhak tentang mendapatkan kesenangan untuk bergembira itu ada di 2 hari, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Terus sama sekalian tentang ini, bahwa oleh karena itu ketika kita mendapatkan Hari Idul Fitri itu, maka kita tampakkan keceriaan wajah kita. Jadi ketika kita Idul Fitri itu, sama sekalian, kita tampakkan ekspresi kegembiraan kita, keceriaan kita, merupakan syukur nikmat dari Allah SWT yang tadi diberikan kepada kita ini. Bersama sekalian, untuk kita ingatkan bahwa ketika seorang itu dia bergembira atas karunia datanya bulan Idul Fitri dan Idul Adha itu, maka kegembiraan itu tentu saja tidak boleh melampaui batas. Karena ketika seorang itu nanti dia bergembira, kemudian dia melampaui batas, maka itu menyebabkan dia telah lengah, kemudian dia lupa akan ibadah kepada Allah SWT. Padahal saudara sekalian, tetap kita bergembira itu pun kita harus tetap beribadah pada Allah SWT. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian ketika setelah kita digembleng di dalam bulan Ramadan yang sama 1 bulan itu, kemudian kita mendapatkan Idul Fitri, maka hendaknya gemblengan yang kita lakukan, kita jalani di bulan Ramadan itu hendaknya kita teruskan ya di bulan setelah Idul Fitri itu. Misalnya ada tentang puasa siam, kita bisa melanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian puasa Yaumul Bid, dan puasa yang lain, puasa Daud dan sebagainya. Maka itu kita lanjutkan puasa-puasa ibadah itu. Kemudian tentang taraweh sebagai pelajaran ketika tadi di bulan Ramadan itu, maka ini kita lanjutkan juga ketika di bulan-bulan yang lainnya, yaitu dengan kita sholat tahajud, ya, dan sholat tahajud. Kemudian kita juga sholat jamaah di masjid dan sebagainya. Maka itu sebagai kelanjutan daripada ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, kita pelajari, kita digembleng di bulan Ramadan itu. Ibadah-ibadah yang di sana itu hendaknya kita lanjutkan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan itu. Teman-teman sekalian, ketika kita nanti ketemu di bulan Idul Fitri itu, maka kita pun ketemu dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Maka doa yang kita sampaikan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita itu adalah ucapkan, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ya. Ketika seorang ketemu itu para sahabat juga menyampaikan, jadi jawab daripada doa taqabbalallahu minna wa minkum, maka kita pun juga menjawab pada mereka,
taqabbalallahu minna wa minkum. Dan jawabannya adalah seperti itu, yaitu semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian, ya, tentang itu. Kemudian saya menjelaskan seperti tadi bahwa kita pun juga berdoa pada Allah lagi, yaitu Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wala taj'alni mahruman. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan terakhir dalam kehidupanku. Jika Engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhir bagiku, maka jadikanlah aku sebagai orang yang Engkau sayangi. Itu jamaah sekalian, tentang doa-doa yang hendaknya kita lakukan. Dan seperti ini, semoga kita bisa mengambil manfaat daripada manfaat Ramadan. Lalu kita teruskan di bulan Syawal ini, di bulan Idul Fitri ini, penuh kemenangan. Dan kemudian kita juga berdoa kepada Allah Jalla agar kita pun juga diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan Ramadan yang di bulan Ramadan yang berikutnya. Kemudian juga tidak lupa nanti ada doa, yaitu Rabbana taqabbal minna siyamana wa sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah puasa kami, sholat kami, rukuk kami, sujud kami, dan tilawatil Quran kami ya Rob. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terus jemaah sekalian, sedikit yang kami sampaikan ini semoga ada manfaatnya bagi kita semua dalam rangka kita untuk bertakarub dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadi amal soleh kita yang bisa menjadikan kesempatan kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Terima kasih, dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.